Jadi orang sehat bisa saja meninggal. Maka beramal saleh, berusaha untuk takwa, jangan ditunda-tunda. Sebab apa? Sekarang kita sehat, besok kita bisa sakit. Sekarang kita hidup, besok bisa kita mati. Kenapa? Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kalau meninggal kita su'ul khatimah, itulah serugi-rugi manusia. Makanya setiap berdoa, kita membaca doa, Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami, ibadah kami, mati kami menjadi husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, jalannya rancak basimpang dua. Siapa pak jo ibu-ibu nalah menjawab salam, ambo doan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kareh aminnya ya nak. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Wa qala aidan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Yang kita muliakan Bapak Kepala Desa beserta perangkat beliau, Bapak Camat, seluruh pegawai adat dan pegawai sara, niniak mama urek tunggang pucuat nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun je pusako, putiak labe buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh, ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung, kapai tampak batanyo kapulang tampak babarito.
Di negeri kita bonda kasih. Yang kita hormati ibu-ibu, kalau suaminya polisi yang masih aktif, itu saya dengar ibu-ibunya bernama anggota Bayangkari. Kalau suaminya ibu-ibu ini yang masih aktif menjadi pegawai negeri belum pensiun, itu namanya ibu-ibu PKK Dharma Wanita. Kalau ibu-ibu yang berseragam biru putih ini seluruh Indonesia, komandannya Ibu Tuti Alawiyah. Namanya ibu-ibu BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Kemudian ada ibu-ibu yang wiridnya bersama-sama membaca surat Yasin, atau disebut ibu-ibu wirid Yasin. Ada pula ibu-ibu dari organisasi Muhammadiyah. Itu dia memakai nama ibu-ibunya Ibu-ibu Asia. Itu wanita terkenal di dalam agama, dikenal di langit. Beliau bersuami kafir, tapi dia taat. Itulah Ibu Asia. Namanya Asia. Walaupun suaminya kafir, kejam, dia melayani suaminya tidak tanggung-tanggung. Kalau dia mau masak pagi-pagi itu, dia tanya dulu suaminya. Dafir, nang kelama samba dafir. Tidak Firdaus, do Firaun. Jadi suaminya raja kejam, namanya Fir'aun. Ada lagi ibu-ibu berserawa lepis, nyo cabai dilutui keduanya. Kemudian nyo babaju kaus sampi, tu selendang nyo liliang kali. Rambut nyo pirangan serupa rambut simpai. Sudah tu nyo pakai buku jo pena je. Itu namanya ibu-ibu kapalo julo-julo. Kesemuanya dinamakan bundo kanduang, mandeh rubiah. Mudah-mudahan ibu-ibu bundo kanduang yang memasakkan untuk kami, limpapeh rumah nan gadang, ube jarih palarai damam, kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jesukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Mudah-mudahan ibu-ibu berumur panjang. Kemudian beramal saleh. Terus mendidik anak-anak menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan selalu hormat kepada suami. Hormat kepada suami, itulah tiket ke surga bagi seorang ibu rumah tangga. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini mendapatkan itu semua. Amin. Yang tertulis di spanduk di belakang saya ini memperingati Isra Mi'raj, menyambut bulan suci Ramadan, berusaha untuk jadi orang takwa dalam kesibukan kehidupan. Jadi banyak judulnya, ya kan? Jadi judulnya yang tepat yang satu saja. Apa itu? Berusaha untuk takwa dalam kehidupan dan kesibukan. Kenapa? Untuk menjadi orang takwa itu sulit, Pak. Pertama, harus tahu ajaran Nabi. Dewa kadang-kadang tidak berbeda, Pak. Ajaran Nabi, jonanta ajaran Nabi. Ada bapak-bapak kaum muslimin, ulama-ulama yang telah lama meninggal. Dia dahulu itu ulama terkenal. Nah, kemudian setelah dia mati, kemudian dipoto. Ada orang Islam berkepercayaan sekarang,
diambil foto ulama tu, dimasukkan ke dalam kotak pitih menggalih. Supaya rami orang menukar. Ini salah, tidak mengikuti Rasulullah. Minta tolong itu kepada orang yang masih hidup, bukan kepada orang yang telah mati. Orang mati itu tidak tahu kita nasibnya. Kalau Nabi itu dijamin masuk surga. Tapi kalau ulama belum tahu. Ada ulama lama-lama itu Pak, jamaah ini disuruh berzakat kepadanya. Ada yang seperti itu. Sedangkan zakat itu wa'atizal qurba wal miskina wa ibnas sabil. Bukan untuk ulama. Jadi untuk menjadi orang takwa, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan mengkultuskan ulama yang telah meninggal. Kita berziarah ke kuburnya boleh. Hanya sekedar tiba kita dekat kuburan itu, assalamu alaika ya ahlal qabri. Ya Allah, di sini berkubur orang Islam. Ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Ampunlah kesalahan mereka. Dan insya Allah kami akan menyusul ke sini. Hanya itu saja. Bukan meminta berkah ke kuburan ulama. Apa yang mengarahkan manusia untuk seperti itu Pak? Itulah ayat yang saya baca tadi. Manusia ini Pak, hidupnya antara dua. Pertama bisikan malaikat, yang kedua bisikan iblis. Jadi kalau kita beribadah, berbuat tidak menurut Rasulullah, berarti kita sudah tergoda dengan iblis. Masalah iblis ini bagaimana? Dia dapat izin dari Allah untuk menggoda kita. Maka kita harus berhati-hati dengan harus berhati-hati kita. Apa kata Allah kepada iblis ini? Qala fahbit minha. Berkata Allah, keluarlah engkau dari surga ini, fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Cepatlah engkau turun dari surga ini, engkau tak pantas menyombongkan diri, keluar. Jadi sejak dia terusir itu Pak, dia bermusuhan dengan manusia ini. Ambo namuh, ya Allah. Turun dari surga, saya tidak akan bantah. Tapi pertama panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang minta umur panjang, itu akhirnya meniru iblis. Jadi yang kita minta ke depan bukan umur panjang, tapi umur berkah. Umur berkah itu apa? Selama kita hidup, kita tidak menganiaya orang. Kita banyak menolong orang. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia berniat berbuat kebaikan. Khairun nas may yanfa'un nas. Pernah ditanya Bapak Ibu oleh salah seorang sahabat kepada Umar bin Khattab. Ya Khalifah, ya. Saya mau tanya ini Khalifah. Engkau kan sahabat Rasulullah yang lama bergaul dengan engkau. Yang akan saya tanya, apa definisi takwa itu Umar? Biasanya kalau orang bertanya dijawab, ya kan, sesuai dengan jawaban. Tapi pertanyaan ini dibalas oleh Khalifah Umar dengan pertanyaan pula. Saudara Ka'ab, ya Khalifah, pernahkah engkau berjalan di dalam onak dan duri? Pernah Khalifah. Apakah engkau punya sepatu alas kaki? Tidak. Bagaimana engkau berjalan di dalam onak dan duri itu, engkau tidak pakai alas kaki? Saya berhati-hati Khalifah.
Apakah kakimu tertusuk duri? Tidak, karena saya hati-hati. Saudara Ka'ab, pertanyaan Anda tadi sudah langsung terjawab. Orang takwa itu orang yang berhati-hati di dalam hidupnya. Tidak mengambil hak orang lain, tidak menganiaya orang lain, tidak mengintimidasi orang lain. Khairun nas man yanfa'un nas. Manusia yang sebaik-baiknya itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi untuk jadi orang takwa itu bukan mudah. Sebab pertamanya apa tadi? Kita selalu digoda iblis. Godaan iblis itu banyak yang manusia kaum muslimin mengikutinya. Inilah yang menjadikan manusia payah untuk menjadi orang takwa itu. Kemudian tandanya yang kedua orang takwa itu apa? Wal kaziminal ghaiz. Sanggup mengendalikan marah. Marah itu untuk apa diberi Allah kepada kita, Pak? Untuk membela diri. Agar orang jangan berleluasa kepada kita. Maka dikasih kita oleh Allah sifat marah. Tapi marah yang tidak terkendali akan menghancurkan apa yang dekatnya. Orang pemarah walaupun sekolah tinggi, Pak, ada seorang doktor membunuh istrinya. Ini kalau sudah marah yang ke depan. Mungkin Bapak melihat di HP Bapak sendiri, ada polwan diikatnya suaminya dengan belenggu, kemudian dia bakar. Iya kan? Para jemaah, sekarang dia masuk penjara. Ini bahayanya kalau marah yang tidak terkendali. Sedangkan puasa Ramadan itu kita sasarannya takwa. Maka jangan jadi orang pemarah. Kemudian apa lagi syarat untuk menjadi orang takwa? Wal afina anin nas. Pemaaf dari kesalahan manusia. Jadi pemaaf itu tanpa menunggu orang yang bersalah minta maaf. Allah dimaafkan sianu tu Pak Alun nyondak do minta maaf. Jangan ditunggu dia minta maaf. Al-Quran begitu menyuruh kita. Wal afina anin nas. Pendendam tidak akan menyelesaikan masalah, Pak. Jangan kalau kita pendendam. Kalau kita pendendam kepada orang lain, kita hampir mati, itu pesan dengan anak. Nak, ya ayah. Orang itu ayah disakiti. Sekarang ayah akan mati lagi, tapi ayah tidak bisa memaafkannya. Kalau ayah mati nanti, nak, engkau balaskan dendam ayah. Ndak lalu dandang didari tanjakkan jo. Ndak bisa jonan kasa nan nalui kita lapik. Ya kan? Kapan akan berakhir kalau dendam itu diwariskan? Kaum muslimin, kata orang tua-tua kita, suka memaafkan banyak faedahnya. Dan terus kita melupakan kesalahan orang, banyak pahalanya. Ya kan? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau benar-benar ingin menjadi orang takwa, sasaran orang takwa itu masuk surga, maka jauhkanlah diri dari pemarah dan banyaklah pemaaf kepada orang yang bersalah. Pertama, siapa yang harus kita maafkan? Pertama dulu yang sekasur. Yang sekasur siapa? Suami istri. Tidak suami aja. Suami istri. Kira-kira suami istri itu selama dia menikah, ada tidak yang ketawa saja selama 40 tahun? Tidak. Pasti ada berselisih paham. Kenapa suami istri ada berselisih paham? Bapaknya lain,
ibunya lain, hobinya lain, kemauannya beda-beda. Ya kan? Suami ingin memakan gado-gado, istri ingin makan lote. Suami ingin makan martabak Mesir, istri ingin makan miabui. Ya kan? Jadi nafsu makan kita saja berbeda. Jadi dalam rumah tangga itu ibu bapak sama dengan orang memasak. Orang memasak itu kaum muslimin dibeginikan josendo, josandu. Supaya apa? Supaya dia jangan hangus. Membuat randang, membuat gulai, membuat asam pade. Ada itu josendo. Sebab kalau di padia saja, hangus soalannya. Sepandai-pandai kita madu-adu samba dalam kuali, pasti balago sendok jo kuali. Apa yang kita jaga? Kuali jan pecah, sendok jan patah, samba jan tasera. Ujungnya apa itu? Saling memaafkan. Ya kan? Ibu-ibu hari akan puasa ini kan sudah hampir. Ya bang, udah maafkan saya ya. Tidak berapa hari lagi kita akan puasa Ramadan. Kita sudah puluhan tahun ini jadi suami istri. Sudah punya anak, malah sudah punya cucu. Kalau ada saya berkesalahan selama setahun ini bang, maafkan saya. Ya kan? Apa jawaban suami? Ya dek. Tidak ada gading yang tidak retak. Mati harimau meninggalkan balang, mati bajah meninggalkan gadiang, mati manusia meninggalkan kesalahan. Saya sudah maafkan Adinda. Kemudian Ramadan tanah yang subur. Tanah subur itu dibagi-bagi pula oleh Allah. Kalau di kampung saya Bu, di Kabupaten Agam, bahagian Agam Timur, itu tidak bisa ditanam sawit. Yang bisa ditanam cabai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedele, bawang. Tapi kalau Agam sebelah Ketiku, Lubuk Basung, itu bisa dikasih tanam sawit. Jadi Allah berbeda-beda membagi rezeki itu untuk kita. Kenapa? Karena semuanya dibutuhkan. Sawit bisa diolah jadi minyak. Ya kan? Bawang penyedap makanan, malah obat. Begitu juga jahe, sarai, kunyit, daun salam, ya kan? Limau kapih, limau lunggu. Semuanya itu yang ibu pakai untuk memasak itu adalah obat semuanya. Begitu Allah cintanya kepada kita. Ya kan? Jadi para jemaah, karena Allah itu cinta kepada kita, Ramadan tanah yang subur, kita tanami dengan tanaman yang akan bisa kita petik di akhirat. Ya kan? Bagaimana caranya? Saya lihat di Padang, Bu, orang-orang sebagai musafir, ya kan? Dia singgah di masjid ketika Ramadan itu waktu maghrib. Jadi ibu-ibu sudah menyediakan di masjid itu ada korma dibungkus 3-3, ada air teh goyang, ya kan? Ini kita menanam tanaman yang subur namanya. Setiap orang yang berbuka, ibu sediakan air di masjid untuk berbuka. Kemudian ada kue-kue sederhana yang murah dicicipi oleh orang yang berpuasa. Ibu yang memberikan itu akan diberi pahala sebesar pahala orang yang berpuasa itu. Sedangkan pahalanya tidak kurang. Jadi usahakanlah setiap hari akan berbuka mengantar air ke masjid. Ya kan? Andaikan tidak ada musafir, tapi ada garin, ada petugas masjid.
Berarti kita tidak puasa saja mencari pahala. Kita menyediakan untuk berbuka bagi orang yang singgah di masjid. Lebih-lebih kalau kue dan ibu lataan untuk berbuka di masjid itu, onde-onde, lama tekanannya di orang. Walamo tekanan di orang, karambianya tinggal di gigi. Ya kan? Jual buku di masjid tadi Pak. Ibu-ibu meletakkan onde-onde. Salamo taraso, raso karambi itu, kecil orang nambah buku itu. Ya Allah, masukkanlah ke surga orang yang menyediakan pembukaan ini. Bu, boleh Buya tanya cik. Di Sumatera Utara, kau di Natal, kau tidak Natal, kau kembali ke Sumatera Barat. Ada tidak orang memboyek lamang? Lai, mana tuo lamang jonde-onde? Mana gae lamang jonde-onde? Gae onde-onde lai, bab itu nyokete lah bauban. Lamang lah gadang babaduangnya. Babaduangnya daun pisang. Iya kan? Nah ini. Nah, kalau disediakan itu lagi untuk berbuka di orang di musajid, baralah kadang pahlo ibu-ibu. Ustaz, hidup kami minim, kami buik na, iya ndak ada gula pemanihnya Ustaz, agi segaram. Pijan banyak mana. Sebab kalau garam tu dia dia seketik dicampur jo ayangnya, tu antibiotik. Ya kan? Nah ini. Pokoknya Ramadan itu kita tanami tanah yang subur dengan tanam-tanaman yang akan bisa kita petik penambah amal di hari kiamat nanti. Nah, sesudah itu orang sesumur. Kan ada kita sama-sama mengambil air ke sumur umum. Berarti tetangga kita. Saling memaafkan kita bertetangga. Karena apa? Kalau orang tetap membawa dendam akan puasa, khawatir kita puasanya tidak diterima Allah. Kenapa? Hatinya belum bersih. Sedangkan Nabi menyuruh kita untuk membaca marhaban ya Ramadan setiap Ramadan datang. Kemudian kaum muslimin, sudah jadi kebiasaan juga bagi orang Islam. Kalau mulai Ramadan ada namanya salat sunat tarwih. Ya kan? Di Padang saya lihat itu Pak. Semenjak tarwih malam pertama itu Pak, sampai agak 12 hari itu ramai. Dari Buki orang lah turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dakik lah datang. Orang nantak salat wajib datang salat tarwih. Kemudian sudah 15 hari Ramadan, itulah mulai langang. Sampai hari-hari kari raya tidak ada orang sejik lagi. Kenapa? Orang sudah banyak membuat kue. Untuk kue Ramadan, untuk kue Lebaran. Ya kan? Jangan seperti itu. Kenapa? Karena makin akan habis bulan Ramadan itu, makin besar pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beramal saleh. Ya kan? Jadi banyak sekali manfaat kedatangan Ramadan itu. Sehingga kata Nabi begini Pak. Kalau tahulah umatku fadilah yang diberikan Allah di bulan Ramadan, dia pasti berdoa, jadikanlah seluruh bulan ya Allah menjadi bulan Ramadan. Tapi itu tidak akan mungkin. Karena bulan sudah ditentukan oleh Allah satu bulan. Ada namanya Muharram, ada namanya Safar, ada namanya Rabiul Awal, ada namanya Sya'ban. Sekarang sudah 22 Sya'ban. Jadi 8 malam lagi kita akan mulai salat tarawih. Ya kan?
Kalau kita diberikan oleh Allah hidup. Ramadan pasti datang sebelum hari kiamat. Ya kan? Tapi kita tidak tahu apakah kita yang datang ke lapangan hari ini bisa bertemu dengan Ramadan. Itu yang tahu Allah saja. Kalau boleh saya tanya Bu, ibu-ibu yang datang ini sehat nak? Sehat. Tapi bisa tidak Pak orang sehat ini meninggal mendadak? Bisa. Selesai kita wirid ini, kemudian kita pulang. Tidak beberapa menit di rumah, ya kan, pusing. Dibawa oleh anak kita ke rumah sakit. Langsung dokter dan perawat masang impus. Belum sampai impus itu jalan 10 menit, dia tidak mengalir lagi. Kemudian yang dipasang di tangan ini lepas. Bagaimana dokter ini untuk menyenangkan hati kita dibeginikan dadanya. Untuk bikin napas. Ya kan? Sudah itu apa kata dokter? Maaf ya Pak. Kita harus bersabar. Karena apa? Pecah pembuluh darah beliau di belakang kepala. Tidak bisa tertolong lagi. Beliau sudah diambil oleh Allah. Ya kan? Kemudian sudah tahu pengurus panitia wirid ini. Disampaikan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Salah seorang dari jemaah kita yang antusias mendengarkan tausiah menyambut Ramadan, tausiah untuk menjadi orang takwa, tausiah memperingati Mi'raj Nabi dari Ustadz Ristawardi. Malang ndak dapat ditulak, muju ndak bisa diraih, lah bapisah badan jonyao. Singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panua gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Maka salah seorang jamaah kita sudah meninggal. Sekarang jenazah sudah terbaring di rumah duka. Sudah salat subuh, kita pergi melayat bersama-sama nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu awak tanya-tanya, siapa meninggal, siapa meninggal. Awak nak tahu kan? Kecik kawan, nan mendengar kaji sambil lalu tu aja. Ini bapak. Ya kan? Jadi apa nan tak kalau mendengar kaji, jangan camih lo. Itu contoh saya tanya. Jadi orang sehat bisa saja meninggal. Maka beramal saleh, berusaha untuk takwa, jangan ditunda-tunda. Ya kan? Jangan ditunda-tunda untuk amal yang baik. Sebab apa? Sekarang kita sehat, besok kita bisa sakit. Sekarang kita hidup, besok bisa kita mati. Kenapa? Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kalau meninggal kita su'ul khatimah, itulah serugi-rugi manusia. Makanya setiap berdoa, kita membaca doa. Allahumma khtim lana, a'malana, wa ajalana, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami, ibadah kami, mati kami, menjadi husnul khatimah. Ya kan? Jadi semua ibadah kalau kita simpulkan Pak, kalau kita ikhlas mengamalkannya, itu akan menjadi orang takwa kita. Orang takwa itu tidak ada tempat untuk dia kembali selain dari surga. Jadi kalau sudah jadi orang takwa Pak, jangan ragu-ragu, jangan cemas. Bapak pasti dan ibu masuk surga semua. Ya kan? Nah.
Itu kalau kita menjadi orang takwa. Di dunia ini yang paling kuat itu iman, Pak. Api kuat bisa membakar. Tapi api yang kuat itu bisa dipadamkan oleh air. Air kuat bisa menghanyutkan, tapi bisa dikumpulkan oleh awan. Sehingga air laut itu dikumpulkan oleh awan menjadi mega mendung dia di atas. Itulah yang dibagi oleh Allah menjadi hujan lagi. Awan kaum muslimin kuat, tapi bisa dibuyarkan oleh angin. Ketika kita naik pesawat, Pak, kan ada pesawat itu masuk awan yang putih itu. Tapi dengan jetnya yang berputar, ya kan, awan itu bisa dipecah. Walaupun pesawat itu bergetar. Jadi pesawat masuk awan itu bergetar. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Kemudian bapak-bapak, manusia kuat. Manusia kuat, Pak. Tapi bisa dikalahkan oleh nafsu. Nafsu itu kuat, tapi dia bisa dikalahkan oleh iman. Jadi kalau kita sudah beriman, Pak, tidak satu pun yang bisa mengalahkan. Makanya Allah menyeru orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Yang dipanggil untuk berpuasa itu siapa? Orang beriman, Pak. Kenapa orang beriman dipanggil? Orang tak beriman tak mampu menahan nafsu. Nafsu itu kuat. Yang bisa mengalahkannya iman. Jadi orang tak beriman tak mungkin bisa berpuasa. Ya, ya. Itu pertalian-pertaliannya. Jadi berusahalah kita menjadi orang yang beriman agar nafsu kita bisa ditundukkan. Kalau nafsu itu sudah tunduk, Pak, kita akan aman. Kenapa aman? Dia nafsu juga, tapi sudah menjadi mutmainnah. Namanya nafsul mutmainnah. Kalau Bapak baca di dalam surat Al-Fajr, bagaimana kalau nafsu kita sudah menjadi nafsul mutmainnah? Dipersilakan oleh Allah masuk surga, Pak. Bagaimana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah itu? Rasul, Nabi, orang yang dijamin oleh Nabi masuk surga, orang-orang saleh. Sudah berkumpul kita dengan orang-orang saleh itu, wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam surgaku. Salah satu nafsu bisa menjadi mutmainnah dengan mempuasakan bulan Ramadan. Ujung dari puasa itu kita akan menjadi orang takwa. Orang takwa itu, saya ulang lagi, tidak ada tempatnya kecuali surga. Sudah itu kepada siapa kita minta maaf lagi? Kepada kedua orang tua kita kalau masih hidup. Ya kan? Jadi tidak ada unek-unek di dalam hati ini lagi merasa tidak senang dengan orang lain. Orang yang seperti itulah yang akan berhasil puasa Ramadan. Kalau masih ada sakit hatinya kepada orang lain, orang itu tidak akan sempurna puasanya. Jadi dalam kehidupan yang pendek ini, kita rebutlah itu. Kita tidak tahu bahwa kita beberapa hari lagi hidup, beberapa bulan lagi hidup, beberapa tahun lagi hidup. Kita tidak tahu.
Dah, dah. Nah, jadi isilah amal-amal kita ini sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena yang sunat akan menambah pahala yang fardu. Itulah kira-kira bapak-bapak ceramah kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya yang menyampaikan, dikasih pahala. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang tabah dan taat, duduk di bawah tenda yang sudah disediakan oleh panitia, saya doakan semuanya kita masuk surga. Diberi sehat walafiat untuk puasa tahun ini. Mari kita doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa imanana imanal mu'minin, wa islamana islamal muslimin, wa salatana salatal khashi'in, wa qiyamana qiyamal qaifin, wa qira'atana qira'atal dhakirin, wa ruku'ana ruku'al mutawadi'in, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa a'malana a'malas salihin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam hari ini ya Allah, kami kaum muslimin dan muslimat Kecamatan Mandailing Natal ya Allah, melaksanakan tabligh akbar dalam rangka kami menundukkan diri dari sifat-sifat setaniah menjadi sifat-sifat yang baik. Karena kami ya Allah selalu digoda oleh iblis. Kadang-kadang kami beramal saleh, kadang-kadang kami berbuat dosa. Hanya kepada Engkau kami minta ampun ya Allah. Kepada Engkau kami berharap. Inna kunna minaz zalimin, la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunkan dosa kami, maafkan kesalahan kami, gantilah keburukan kami dengan kebaikan ya Allah. Ampunkan pula dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami secara sempurna. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikanlah kesehatan untuk beliau menambah ibadahnya. Bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, bangunkanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Lepaskan beliau dari fitnah kubur, jauhkan beliau dari azab neraka. Masukkanlah kedua orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami, anak cucu kami menjadi anak yang saleh dan salehah. Hindarkanlah anak kami dari minuman keras. Hindarkanlah anak kami dari narkoba. Hindarkan anak kami dari LGBT. Hindarkan anak kami dari pergaulan yang akan membawa ke jalan yang sesat. Ya Allah, tidak lama lagi kami berada di bulan Sya'ban ini. Sampaikanlah kami hidup di bulan Ramadan untuk mempuasakan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Beri kami kesehatan lahir dan batin ya Allah. Bersihkan hati kami dari dosa-dosa kami ya Allah, agar kami bisa menyambut bulan suci dengan hati yang suci. Ringankanlah kaki dan tangan kami
untuk mendatangi masjid dan musala, mendirikan salat di bulan Ramadan. Jadikanlah kami orang yang taat bersalat berjamaah di masjid dan di musala di tempat kami tinggal masing-masing. Ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit lahiriah dan jauhkan kami dari penyakit batiniah. Ya Allah, Engkau yang berkuasa, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang maha pengatur. Hindarkanlah negeri kami dari permusuhan dan perpecahan. Mudahkanlah nikmat untuk negeri kami. Sekiranya rezeki kami masih tergantung di langit, tolong turunkan untuk kami. Kalau terbenam di tanah, keluarkanlah untuk kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengasih dan zat yang maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh hamba berpantun cik le pak ibu-ibu? Di mana letak jalan Katalut? Dakik pasar Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi. Tasabui ayahnya janit. Di mana tadi pintu ibu-ibu, bapak-bapak ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lahambo lapeh juati nan suci, jomuko nan janit. Pulang lah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.